Ni ketang dari Allah, orang secinta dek kebeli na Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai orang-orangnya Allah akan diharamkan jasadnya untuk disentuh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyai Somtin adalah seorang wanita yang sangat penyabar, seorang wanita mujahidah, pejuang yang selalu setia menemani sang suaminya untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau orang seneremah napa bedana bentakdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau orang yang selalu mendukung perjuangan-perjuangan suaminya. Dan kula merengaki kak dinto informasi-informasi. Ini potret kecil Sayyidah Khadijatul Kubra. Kak dinto ke audian Siti Khadijah rajina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kangkui mana lebih sempurna nah acara kadindo ngiring arang sarang ngirangakin pencerahan dari Habib Muhammad bin Umar si Al-Haddar si dari Bondowoso. Insyaallah lestari kadindo kita lanjutkan kembali lagi pemahasan selawat. Insyaallah pemahasan selawat berikutnya insyaallah selawat selebih seru insyaallah. Doktor ben tempat katar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد حضرات المحترمين سعادة العلماء الأعزاء ومشايخنا الفضلاء, para alim, para ulama, para guru, para kiai yang kita cintai dan kita ta'zimi. Wa nakhusu bidzikri Syekhina al-Kiram Al-Karim Ibnul Karim Raden Kiai Haji Fakhrillah Askhal hafizahullah wa ra'ah wa atalallah baqa'uhu fi khidmatil Islam wal muslimin. Seluruh para kiai, para guru yang hadir yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, memanjangkan umur mereka di dalam keadaan sehat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang terkhusus Fakhr Mania, hafizakumullah, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Semoga acara pada malam hari ini makbulah, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua mendapatkan barakahnya daripada sahibul haul almarhumah wal maghfur lah Nyai Somtin binta Husnawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Moga-moga ngale barakahnya saja. Amin Allahumma amin. Sallu community, Sallu community. Suarana. Ben saja ahli salawat, ahli pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga along polong itu nya akhirat, along polong surga sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Serah sepaling ontong dalam bedena acara akadia mangkin. Siapa yang paling beruntung? Siapa yang paling mendapatkan manfaat? Ada kejadian di Yaman. Kejadian ini sangat terkenal. Peristiwa Kak Dintoh sangat populer dan sering diceramahkan, terutama oleh para ulama-ulama, para mubaligh-mubaligh yang datang dari Yaman. Kejadian Kak Dintoh kurang lebih sekitar 150 tahun yang lalu. Ada satu orang awam, seorang petani.
berangkat ke pasar mele daging, mele cuko embi sekilo, bentuk keresek, Pleman pulang. Di Yaman itu yang sering belanja orang laki-laki. Indonesia si belanja biasanya kan orang bini. Meneng Yaman banyak ring laki si belanja. Sudah kebiasaan di sana. Tapi mun si masak pakun ring bini. Ketika si petani ini, si orang awam ini beli ikan, beli cuko gelek kok ambil sekilo butuh keresek, Pleman dari pasar. Nang tengah jalan salepan sarang jenazah. Sedang ada jenazah yang dikotong, banyak orang si hadir Kak Dinto. Si petani yang beli daging si nyambi kombi Kak Dinto. Nang ale pada jenazah orang banyak norok karena saat itu bertepatan jenazah itu sedang masuk ke dalam masjid. Kibada jenazah mompong lebet masuk norok nyombajengin jenazah Kak Dinto. Ikut mensolati jenazah. Tak oneng saya rasa itu. Tidak tahu siapa itu. Saya penting pada orang jenazah lebet masuk asom bajeng ini masjid norok masuk. Ki bingung bakto asom bajeng keresek cuko embi Kak Dinto daging ikan itu sabe esokona. Norok asom bajeng jenazah. 4 takbir. Beda rukun. Sobung semakin beda sebeda. Pernah nengalih? So angkui teropong, angkui kelampi astronot, asom bajang jenazah beda rukun. Pada Nabu Nawas deh kayaknya. Nyak tusan jan majid. Setelah sholat 4 takbir, ampun. Pontut diambil dagingnya Pleman ke compon. Depak ke compon dibagi ke rajina, masak sarang rajin Kak Dito daging. Kombi Kak Dito masak, kal lah. Setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam. Betak daging ini masih tetap mentah pakun bendera nah. Pon 2 jam 3 jam. Masak boleh. Perajai apa ya? Sampai semalam. Pakun mata Kak Dito daging Kak Dito. Sampai ke lakuna. Bingung si orang awam Kak Dito. Orang yang melihat daging Kak Dito bingung. Mak pakun mata. Arialah sehari semalam saya tanah, saya kelas, saya kalkal Kak Dito daging. Pasti ada kejadian aneh Kak Dito. Pakun betak Kak Dito. Kipon mari began yang panas jam-jaman pakun mata pakun bendera na Kak Dito daging. Cukup ambil Kak Dito. Bingung bini na bingung, beliau bingung. Akhirnya kelaku na motor. Acabis dak beberapa ulama, beberapa kiai. Dan kula bingung, endik daging Kak Dito pakun mata. Sudah kami masak semalam. Lah tadok kabi apanya mana kaju tono, gue tomang. Tompes kaju, gas lah sabung kapi, pakun mata Kak Dinto. Seorang ulama bertanya atanya, sampian malaikat amat daging Kak Dinto. Gimana pasar ngobengi pasar. Terus dari pasar beda ketetian apa? Antara dari pasar sampai panjenengan Pleman ke Jombon. Sobung panapa? Enten coba nggak keingain. Bakto panjenengan Pleman mari beli daging Kak Dinto. Ki bakto gula Pleman LNG dari pasar gula Pleman ke Jompok nengali jenazah beri jenazah dan gula norok nyolatin kita daging sabak kama kisah bebe apolong seorang orang si asolat jenazah oneng panjenengan seras beri sesete Kak Dito. Siapa jenazah yang kau solati beri Kak Dito? Beri sesete Kak Dito Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar, seorang waliullah. Setong belin Allah saya sangat tengki pangkatah. Habib Hasan bin Saleh Al Bahar nikah manabi asom pejeng tahajud cuman 2 rakaat. Rakaat pertama ngatamaki Al-Quran 30 juz. Rakaat kedua maos surat Al-Ikhlas 90.000 kali. Setiap malamnya amalan beliau seperti ini kata ulama. 2 rakaat keng esena lain. Kak Dito Habib Hasan bin Saleh seorang ulama besar. Sampian oning saya sombonyi ke panjenengan beri Kak Dito. Tak oning pesera. Kini ke jenazah Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar. Daging seefek ta panjenengan norok nyombe jengin Al Habib Hasan
Kan ebek tadaging gila. Sabak walaupun ebek tapi bergabung di dalam kelompoknya orang-orang yang sedang mensolati seorang waliullah. Man shalla 'alal maghfur ghufiralah. Siapa orang yang mensolati jenazahnya orang yang diampuni oleh Allah, Allah ampuni. Kak dinto setong tante dari Allah. Kak ponapa kak dinto daging mata masak. Jek seandina panjenengan amasak kelah daging kak dinto pakun masak setahun pakun mata tak kala masak kak dinto daging. Nekatan dari Allah orang secinta dek kebelina Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai orang-orangnya Allah akan diharamkan jasadnya untuk disentuh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Malal manter dan kula sareng ajunan malam mangken yang menghadiri hall almarhumah Nyai Somtin kak dito termasuk pencinta-pencinta para ulama, pencinta-pencinta orang-orang Allah, beli-belina Allah, pencinta Kiai Abdullah Sakhal, pencinta Syekhana Khalil, pencinta para aulia illah. Muka-muka iterima sareng Allah ben muka-muka haramaki jasad dan kula sareng ajunan ben nak foto diri apa nerakana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Betul kaula tak pernah tepangki sareng almarhumah Nyai Somtin. Kayak ngeyoncong sareng Ge Fakhri hadir. Dan gela mencari informasi, bertanya kepada beberapa orang, di antaranya Ustadz Mas'udi. Katinapa Ustadz sejarah beliau Nyai Somtin? Bagaimana kehidupannya? Garis besarnya beliau bercerita, Nyai Somtin adalah seorang wanita yang sangat penyabar, seorang wanita mujahidah, pejuang yang selalu setia menemani sang suaminya untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau orang seneremah napa bedana bentakdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau orang yang selalu mendukung perjuangan-perjuangan suaminya. Dan kula merengaki kak dinto informasi-informasi. Ini potret kecil Sayyidah Khadijatul Kubra. Kak dinto keodian Siti Khadijah rajina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manusia termulia, manusia saya paling dicintai Nabi Muhammad, manusia saya paling semak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasera orang bini beliaulah Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Kalau bukan perjuangan Sayyidah Khadijah, mungkin agama Islam tidak akan sampai kepada kita seperti saat ini. Montak saking karena hartanya Siti Khadijah yang berjuang untuk perjuangannya Nabi Muhammad, pengorbanan zahir batinnya Siti Khadijah, lain ceritanya agama Islam kak dinto para hadirin para hadirat saya mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai malam makin spesial sedikit beberapa sejarah tentang Siti Khadijah yang jarang diungkap. Siti Khadijah kak dinto asal lah kita semua mendengar di sini pondok pesantren belajar sejarah. Siti Khadijah sebelum akabin sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah menikah. Bahkan di dalam kitab-kitab sejarah seperti kitab Ibn Hisham, kitab sejarah Sirah Al-Halabiyah diceritakan Siti Khadijah kak ditoh langkong ampun 2 kali menikah sebelum Nabi Muhammad. Bahkan sudah punya anak dengan suami-suaminya dan suaminya meninggal. Setelah itu Siti Khadijah memilih untuk tidak menikah, tak kehabinah. Ampun, cukup. Ngurusa beliau terkenal saudagar kaya raya, banyak bisnis, banyak toko-tokonya, bahkan dikatakan oleh para ahli sejarah hampir separuh kekayaan Mekah miliknya Siti Khadijah. Dek remah umpama Bengkalan. Separuh Bengkalan andiin orang ke seorang. Dek remah sohogin orang gini. Separuh Mekah itu kekayaannya milik Siti Khadijah. Siti Khadijah nih kak, edo tenge elamar macam orang. Mulai bupati, gubernur, presiden, DPR, benin lainnya si alamar, tolak setuju serang Siti Khadijah. Saya tidak mau menikah. Engkau tak kabina boleh, fokus mau mengurus rumah tangga dan mengurus bisnis. Karena mau mengurus bisnis, mengurus perdagangan beliau, akhirnya nyari orang, nyari karyawan, nyari anak buah, saya bisa menjalan lagi. Biasanya orang mau nyari karyawan, mau nyari
pegawai pasti yang dicari pertama adalah yang jujur. Nyari orang si amanat. Mereng kabar. Mendengar saat itu ada lagi viral di Mekah. Bahasan makin. Sedang terdengar kabar ada seorang anak muda yang sangat jujur, sangat amanah, akhlaknya baik, luar biasa, bernama Muhammad bin Abdullah. Kita yang kak teti Nabi. Umurah Nabi Muhammad SAW di saat itu belum 25 tahun. Siti Khadijah masih sebelum 40 tahun, hampir 40. Bekto kak dintoh pada musim perdagangan dek ke Syam, Syria. Iolok nyoro anak buana, nyoro dek ke napa nyaman pegawai-pegawai ya, kabela ka Muhammad mun ende alako kesengko jere 2 kali lipat. Karena terkenal jujurnya dan amanahnya. Dilaporkan kepada Abu Talib, semiara Rasulullah SAW. Siti Khadijah tero ponakan ajunan kaditoh Muhammad kaditoh bekerja kepada beliau, membawa harta dagangannya beliau. Bunga Abu Talib, paman Rasulullah, ya Muhammad, hada rizqun saqahallahu alaina. Hei Muhammad, bodo rezeki rajer ya. Siti Khadijah teroban ria alakoh bekerja kepada beliau untuk memutar membawa harta perdagangannya. Ini rezeki dari Allah, cepat engkau datang. Saat itu Nabi Muhammad hanya bekerja mengembala domba dan kambing-kambing Quraisy. Nyari opa deringuan embi beliau. Sederhana kehidupannya. Mendengar ada kabar Siti Khadijah mau mengirim harta perdagangannya, dipercayakan paringaki pertajaki dak Gusti Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, berangkat ke Syam sareng anak buana Siti Khadijah, sareng pembantunya yang laki-laki bernama Maisarah. Laki nih kah, nyaman kayak Maisarah. Biasa Nabi ini mon Maisarah. Ini tangan kanannya Siti Khadijah, orang kepercayaannya Siti Khadijah. Maisarah, Abu Saki Muhammad ya, teliti beliau, lihat bagaimana tingkah lakunya. Berangkat Maisarah bersama Nabi Muhammad bersama rombongan dari Mekah menuju ke Syam, membawa harta perdagangannya Siti Khadijah untuk dijual di sana karena bude pameran nang Syam. Jadi mulai lambe pameran nih kabon bede. Ada musim-musim perdagangan, pada namangken, beda pameran nang Benggalan, deki ngale boleh pameran Ekelis, ngale boleh Ebeliko, ngale ke Sampang. Ada musim-musimnya. Begitu juga di zaman dulu ada pameran-pameran musim perdagangan membawa harta perdagangan, berkumpul dari bermacam-macam negara. Berangkat Maisarah sareng Nabi Muhammad membawa harta perdagangan Siti Khadijah, buah ontah poluan belusan ontak kaditoh berangkat ke Syam, membawa dagangan-dagangan dari Mekah untuk dijual di sana. Selama perjalanan keanehan pangkiin dijumpai oleh Maisarah. Yantarana selalu naong bede ondem ajelen di atas rombongan kak dintoh. Nika jepon ahli sejarah malaikat keluar ngepai kelembenga menaungi Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam bacaan assalamu alal mudallal bil ghamamah, salam kepada orang yang selalu dinaungi oleh awan. Selama ajalan neng padang pasir negai naungi sangat ondem, terus selalu mengawal mereka, tak kepanasan rombongan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di suatu daerah di Syam, kak ditokapi rombongan istirahat Rasulullah Nabi Muhammad, saat itu belum Nabi, berangkat istirahat alengki tojo beban setong kak bungkaan, menjauh dari rombongan tojo ke tibi beban kak bungkaan. Bada setong pendeta, setong rahib nyamana Nastur, kak dinto seorang ahli kitab yang membaca kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab Injil agama sebelumnya, datang dak ke rombongan atanya ke Maisarah, siapa jiria orang, siapa anak muda yang duduk di bawah pohon itu? Dijawab oleh Maisarah, dia seorang dari bangsa Quraisy, dia teman kami, dia seorang pemuda. Ma jalasa fi hadhihi syajaratun illa nabi,
Tada setuju beban kak bungkaan kak dintoh kecuali Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan saya menyangka ini orang yang akan diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan pada umat ini. Neka tebuna rahib, tebuna nustur dek kemaisarah. Tada sealing ki beban kak bungkaan kak dintoh kecuali Nabi. Konon katanya pohon ini masih ada sampai sekarang, berada di negara Yordania. Setong-setong agak bungkaan seodik nang tengah padang pasir, kapi tadok kak bungkaan kak dinto ampon iki namanya pohon sahabi, sangat terkenal sampai sekarang dilindungi oleh pemerintah Yordania. Mangkat sampai di Syam, berdagang atekeng delembek tos kecok gerus laris semuanya mendapatkan untung karena akhlaknya Rasulullah, karena sopannya, karena budi pekertinya. Sekejap oleh ontong peleman ke Mekah. Sampai di Mekah, selesai melaksanakan tugasnya, Maisarah ajretah dek ke majiknah Siti Khadijah. Khadijah luar biasa kak dito Muhammad. Orang yang baik, orang yang jujur, orang yang akhlak, orang yang amanat. Kalau bermuamalah dengan orang sangat dimuliakan. Orang lebur ke bidak ke Muhammad kak dito. Cerita aki, ajalan ni tak pernah kepanasan, bodoh ondem senaongin. Bahkan cerita aki, bodoh pendeta, bodoh rahib ngocak, bekto Muhammad kak ditotojo ibu bener kak bungkaan. Jangan-jangan ini orang yang akan diangkat menjadi nabi pada zaman ini. Ketika diceritakan dan diceritakan tentang Nabi Muhammad, Siti Khadijah sekelak ngocak tak akabina boleh. Siti Khadijah yang sudah memutuskan untuk tidak menikah timbul. Datang pole pengetero, duh, cek saking sengkok menjadi istrinya dari orang ini. Tapi keadaan susah. Siti Khadijah ini big boss, kan dia kaya raya. Siti Khadijah orang besar. Dan ini Nabi Muhammad baru bekerja sekali jadi pegawainya Siti Khadijah. Statusnya berbeda jauh. Nabi Muhammad anak yatim, reng tandi. Siti Khadijah kaya raya, miliarder, bos, umurnya pun kacek 15 tahun. Siti Khadijah lakong Pak Bolo, saat itu Nabi Muhammad masih 25, masih bujangan. Siti Khadijah sudah janda, sudah 2 kali menikah. Meker Siti Khadijah, setiap malam tidak bisa tidur alias galau. Bahasa ring mangkene, bingung Siti Khadijah ben malam ateh tero. Beliau sudah mengalami pernikahan, sudah 2 kali menikah. Oneng kering laki, ampun oneng dak gobetek-betek ke manusia. Tolak kepi kan itu. Pembesar-pembesar Quraisy yang melamar ditolak semua oleh Siti Khadijah. Akhirnya, ini kak, Siti Khadijah punya teman akrab. Endi kanca selalu benar ini kak sareng Siti Khadijah bernama Nafisah binti Munayyah. Siranya mana? Nafisah binti Munayyah. Bada Nafisah kata. Banyak. Nafisah binti Munayyah ini teman akrabnya Siti Khadijah. Benar ngapa sakit? Khadijah, apa ben setia mak lain daripada hari-hari yang sebelumnya? Apa ben mak sering ngelamun? Pandanganmu sering kosong. Mak masih sering galau ben setia Khadijah. Ada apa kata Nafisah? Congkek ben Nafisah. Penter nih kan Nafisah. Congke, esele, esare. Beda apa? Ayo cerita. Kalau kau punya masalah curhat dong. Pakai luar, cok sempen. Deki tadi penyakit. Dia, iya posen, rayu dibujuk sampai akhirnya ajareta Siti Khadijah. Ngarinya Nafisah, tapi cok lo bolo yo. Iya tak lek belang kok. Marahlah. Masa tak persaja ke sengkok. Cak kancane beun sengkok dia. Maju apa? Beda apa? Engkau senang ke setong orang. Jepon Siti Khadijah. Hah? Siapa? Bukan lamar bupati, gubernur. Mari lamar orang-orang raja kapi, tolak kapi. Sekarang kau suka sama satu orang. Siapa? Maju. Enjok gelu. Ente gelu. Siti Khadijah bingung. Takut. Tapi cok lebelaan ya. Takut sengko. Iya majulah. Siapa. Terus ibu sareng Nafisah binti Munayyah akhirnya sampai beliau mengucapkan, engkau senang ke Muhammad. Saya suka kepada Muhammad bin Abdullah.
ponaannya Abu Talib. Bukan seneng ke Muhammad. Mohon Muhammad datang alamar bukan terima seneng bukan can Nafisa. Tak jawab Siti Khadijah. Nyom senyum, mesem. Deng bini mau tanya aki, seneng ke orang tak jawab. Biasana. Nam, setuju. Mau ring laki tak usah tanya aki tan. Kita tanya aki nyaut kade pun. Tanya aki Siti Khadijah, sampian poron ke Nabi Muhammad. Nengeneng mesem. Oh, tenang Khadijah, beres, engkau saya ngatur. Can Nafisa kan itu. Tabuna Nafisa binti Munawwar. Ini kan pinter Nafisa dan orang bijak. Benengkok Muhammad pada tengah maling ngelamar bu Andi Khadijah. Bos sampai sehingga kok takut. Ini kan bukan hal yang ini antara keluarga dengan keluarga. Jok sampai dekik ketahuan jok engkau dia saya seneng dekik pas etolak dekik tak setuju keluarganya ini dan itu. Takut berdepan apa Ibu Dina kan biasa. Ini kan sensitif. Urusan kabin urusan sensitif. Ya pun orang yang kabin ini kan pada nering ngerak daging ning telenan. Mon kerak ni ke apas teketok saya tapi mon telebet alampet neng telenan ni atau ngeran on laun tak teketok daging sekali itu perumpamaan orang ketika akan berjodoh saya nggak iya lah kok saya ngatur aja Nafisa ampun Nafisa binti Munayyah neka nyari cara ajalan ben nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yantare tepak yang siang resore pangkiin Nabi Muhammad sedang duduk di bawah sebuah pohon korma bersama sahabatnya Ammar bin Yasir tojuk tepak nguan embi. Edo tengi sareng Nafisa binti Munayyah. Tojuin ngobrol bercerita. Nah, Nafisa binti Munayyah karena orang pinter, orang bini cerdas. Tak langsung to the point. Tak langsung pas motor punten atanya Muhammad derma ka perbeun saya ke Syam. Bagaimana ceritanya engkau yang membawa harta perdagangan Siti Khadijah? Derma perjalanan ke Syam, badan apa nang ieu Syam? Derma cerita eki bemotor geluh. Antara kalau nalon ke ngaleng-leng ko do dojo do temor do dojo do lao on laon geluh ki bercerita. Nika orang pinter nika. Panjenengan mau nendi masalah ben orang pas mon langsung duk langsung tutupoin biasanya gagal biasanya tapi mon on laon angkui cara bener kehanan akhirnya kehanan angkui siasat pakai siasat motor acerita gulu sampai mau cerita para sejam acerita di budi Nafisah binti Munayyah ada bu Muhammad lima lam tatazawwaj Muhammad pon mari cerita pon angak gak dito diskusi Muhammad apa ben mata akabin ben kanlah lanceng sudah usiamu sekarang hampir 25 tahun mata akabin ben Muhammad aina li an atazawwaj oleh dimangko dia bisa akabin biaya kabin marang berapa biaya na resepsi berapa biaya na gedung berapa biaya na apa mahar gak dinto lamaran pada bener makin orang makin akabinnya kan larang montepak kering soki 100 juta 200 juta tak cukup makin kan itu biaya menikah kamu masih boleh saya olia kula orang yatim tak andi epak tak andi ibu saya orang miskin nguan ambi dari mana saya mau mendapatkan biaya pernikahan siapa saya endak ke kula saya rasa boron tabun Nabi Muhammad ngari ya Muhammad hari pada rembekan apa detek gelu ya Ompama on lawan nih gelo nih ompama beda orang senangku ke biaya na panjenengan akabin tangku ngakabi poron sambian akabin mak santri kan tas nyahon nih poron ya siapa tak poron nih ompama nih kak Fakhri ada bu ke salah setong santri pondok pesantren Syekhana Khalil misal ompama nih ki beda nyamana amin misalnya amin ban endak kabin tanggung ngeben kok biaya nah endak min umpama tabe misalnya nyemut mainna ada bu ke salah setong santrena ping ban kabin ya tanggung ngebiayan ben sengkok boron tak boron nih ke santrena Allahumma shalli ala Muhammad
Caipon Nafisah, ya Muhammad, idza du'ita lil jamali, hal ajabta? Hai Muhammad, kalau engkau ini ada yang mau menanggung, bede senangku ngebiaya kabina. Poron ben. Tek gelu, akabina ben siapa gelu? Caipon Nabi Muhammad. Siapa dulu pasangannya? Ini kan tak panggompang, ki bede senangku. Saya kabina siapa? Ingat saya calona. Calona Radin, calona Sogi, calon dari keluarga terhormat, calon pokok orang hebat, enggak benar kabin. Siapa geluh? Ya ibu lagi. On lawan nih kan. Akhirnya aku tok Nafisah. Khadijah. Siti Khadijah seneng tero kabaan. Aju ben lamar, engkau sing ngatur rezeki. Terima ben. Ongguan. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau ria, sekok ria kancana Siti Khadijah. Engkau siang malam bareng Siti Khadijah. Setia Siti Khadijah seneng cinta lebur keban. Tapi kan masa ring bini saya minta kan, mon saya minta saya ngelamar nih kan orang lah, ring laki. Tapi kak dito seorang guna Siti Khadijah saya ngelamar. Cuman ada cara, kan tak sopan mon saya bini saya ngelamar. Nih ke cara na orang Arab. Tore, biasanya ada deh umpama nering Madura, mon bedereng sendi anak bini seneng kesetong orang ater-ater, ya tere apa jajan, kuah, neka tante pun. Oh berarti kadito tero asam bunga silaturahmi, tero keluarga. Nanti kasih Siti Nafisah ada Bu Nafisah binti Munaya Muhammad, majulah lamar ber. Kebolo ke Abu Talib, seru lamar Siti Khadijah. Terima, saya kok saya ngurus, biaya kabin kepi tanggung ngebentau sama keluar. Siti Khadijah miliarder, orang kaya raya, urusan kabin kayak enek nih. Hampir urusan 100-200 juta, urusan semiliar keberak nyeraki bener tapelan meja berak. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad peleman, ngabele ke paman Abu Talib, paman bede kabar apa boleh Muhammad? Nikah anu, apa? Bede kancana Siti Khadijah. Rabu ngebele dan kulit suruh lamar Siti Khadijah. Siti Khadijah seneng sengko. Hada rizqun minallah. Ya Ibn Abu Talib. Allahumma shalli ala Muhammad. Bak tak abala paman dan kulit suruh lamar Siti Khadijah. Siti Khadijah seneng dak gawetan kaula. Napa teh Abu Talib? Yang saat itu miskin, Abu Talib sederhana kehidupannya. Oh diin pas-pasan, anak bunyak Abu Talib kadinto. Hei Muhammad, hari ya rezeki raja dari Allah Subhanahu wa taala. Mak mikir boleh. Siti Khadijah orangnya cantik, ki ngode. Pak Polo, ngode tak ngode? Masih muda, cantik, keluarga terhormat, orang bini semapan, tidak pernah terkenal ada cacat, tak pernah nyembah ke berhala. Ini keluarga hebat, ini rezeki dari Allah. Ayo kita lamar. Singkat cerita, berangkat Abu Talib sareng keluarga Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah dan akhirnya diterima dan akhirlah menikah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijatul Kubra. Umur Nabi 25 tahun, umurnya Siti Khadijah 40 tahun. Dari pernikahan ini Nabi hidup dengan Siti Khadijah selama bertahun-tahun, dikaruniai 6 orang anak. Seteja putrana Nabi Muhammad papeto, 6 dari Siti Khadijah. 1 dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Tapi 6 dari Siti Khadijah. Dan selama menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita yang lain. Sehidup semati hanya pertama dengan Siti Khadijah. Mulai umur Nabi sekemi sampai umur Nabi seket. Nah, kadito di awal pernikahannya berjalan lancar. Orang mon ki buru kabin aman. Baru menikah pada nek mantan anyar, pada nereng nek kapal kata se ki buru jalan aman. Tenang. Tapi nek tengah deki pada ombak. Nek tengah ada angin kencang. Biasanya kalau orang awal menikah itu senang. Makanya nyamai bulan madu. Manis sebulan. Tapi lebih pun setahun benih bulan madu. Bulan api jangan kehana. Bulan pebeng. Bulan Ramadan, napa boleh pas endi anak sekamar biasa room melatih, room minyak aube, room balsam.
au beceng laseng bukeme pon di anak kamian. Agak itu au biasanya setelah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai ujian-ujian dan cobaan itu datang. Awal pernikahan Nabi sampai kadinto umur Nabi Muhammad 40 tahun aman, damai, hidup penuh dengan kesejahteraan, kebahagiaan, harmonis luar biasa. Setelah umur 40 Nabi Muhammad mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tugas, beliau dilantik menjadi nabi dan rasul penutup pada umat ini. Waktu berkholwat di Gua Hira, kadito 6 bulan sebelum turun wahyu Nabi sering akholwat, sering menyendiri, merenung keadaan alam. Waktu kadito zaman jahiliyah, alam rosak, orang banyak tak nyebut sombong, saya nyebut ke Allah Subhanahu wa taala. Ketika di saat itulah turun malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat surat Al-Iqra, 5 ayat pertama kadintoh wahyu yang turun pertama kali dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lestari nerima wahyu, turun dari Gua Hira, saya temui Nabi Muhammad. Siapa yang pertama manusia ditemui oleh Rasulullah? Siapa yang diberitahu? Siapa yang diajak? Tidak lain seorang wanita, Siti Khadijatul Kubra, sang istri tercinta. Peleman, komikil, peleman, ngeter, ngetek karena wahyu turun itu berat. Dan kadang musim celep sampai apelo ngelocor Nabi Muhammad kalau sudah wahyu itu turun. Beri beran wahyu kak dinto. Peleman menemui Siti Khadijah dan menyampaikan, Khadijah engkau takut, saya takut, saya khawatir dengan diri saya Khadijah. Cerita akhi, saya mendapatkan wahyu barusan malaikat Jibril, Namus al-Akbar. Napa yang dilakukan oleh sang istri tercinta Siti Khadijah? Kadintoh yang ada kaitannya dengan haul Nyai Sumtin. Siti Khadijah sapo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zammiluni zammiluni, sapo engkau Siti Khadijah? Sapo keluk sareng Siti Khadijah. Kalla ya Muhammad, tidak wahai suamiku, jangan kau takut. Innaka latasdukul hadis wa tahmilul kalla wa tasilur rahim. Wahai suamiku, wahai Muhammad, jangan takut. Engkau ini orang baik, engkau selalu membantu orang, engkau suka bersilaturahim, engkau selalu berbuat baik kepada orang. Tidak akan engkau ini celaka. Engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut. Ini adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hibur, petenang, sampai tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadintoh tugas Siti Khadijah, termasuk almarhumah, suaminya pulang dari dakwah mare mengajarkan orang berok temor sosa peleman, dihibur oleh istri-istrinya. Senekah nikmatah orang manabi endik bini solehah, punya istri yang solehah, mulai lakoh pelengan banyak urusan depak kecompok, sambut sareng rajina, hibur sareng rajina. Pelengan saya laki beda apa kak? Ngalaki anduk, yelap, ngalaki tisu, pelona yelap. Tikel kak, alakoh oleh obeng ning sekone, tikel kak, cukup nih ke obeng, barokah insyaallah. Nikmat orang manabi punya istri-istri yang soleha. Moga-moga ring bini saya hadir kak dintoh dadi ring bini saya soleha insyaallah. Setelah kejadian ini, apa yang terjadi? Rasulullah berdakwah. Orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad dari kaum wanita Siti Khadijah. Saya beriman pertama nomor 1 Siti Khadijah. Bahkan dunia ini, bumi saya tidak dan kula sareng ajunan. Dunia ini pernah dihuni hanya 2 orang yang menyembah kepada Allah. Ada mungkin ini banyak orang Islam, jutaan iman keaman. Pernah bumi kak dintoh kuncuman orang kedua senyembah Allah, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Kapan itu? Di saat pulang dari Gua Hira, yang diberitahu, yang diajak Siti Khadijah langsung beriman, langsung mengikuti Nabi Muhammad. Selain kita paringi kioning, sobung ki, sahabat, retan, keluarga dekat belum, hanya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Senyembah ke Allah gunring kedua, tapi itu adalah zaman terbaiknya dunia. Paling bagus zaman kak dintoh. Waktu gunring kedua senyembah ke Allah. Setelah itu, apa yang terjadi?
Siti Khadijah berjuang luar biasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nak kanak kene norok Sayyidina Ali bin Abi Talib beriman kepada Rasulullah. Mulai Rasulullah berdakwah kepada sahabat-sahabat dekat, orang yang pertama beriman dari sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mulai ada dakwah, ring ketelo, kampah, kelemah yang beriman, sabar, tak kaburu, tak tukruduk. Rasulullah tahu dan tahu kalau agama ini akan tersebar, tetapi beliau menjalani semuanya tahap demi tahap dengan ketabahan, dengan kesabaran, tanpa tergesa-gesa. Dakwah dengan sembunyi-sembunyi sampai mulai reng lema, 10, 15, 20 berdakwah terus. Siti Khadijah berdiri di belakang Nabi Muhammad, menjadi pendukung dakwahnya Nabi Muhammad, mengorbankan jiwa, raganya, hartanya, kapi korban lagi untuk Nabi Muhammad. Tokona Siti Khadijah saya apoloan sampai tompas saja jual untuk mendukung dakwahnya Nabi Muhammad. Aset-asetnya Siti Khadijah, endik tanah banyak, endik tegal banyak, kapi jual untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu Siti Khadijah. Setelah berlalu sekian tahun, para hadirin, para rabu semuljaki Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ke-7 kaditoh terjadi umur Nabi Muhammad 47 tahun. Umur Siti Khadijah berapa berarti? Berapa? Apa lo petok tambah 15? Hei, matematika. Sebitek? Sebitek 2. Umur Siti Khadijah sebitek 2. Umur Nabi Muhammad 40 petok terjadi sebuah kejadian yang dahsyat. Kafir Quraisy mengepung. Di dalam sejarah enyamaki peristiwa Hisor, pengepungan Nabi Muhammad dan keluarganya Bani Abdul Muttalib dikepung di suatu syaib, setong kampung, setong pedukuan, namanya Syaib Abi Talib, kampungnya Abi Talib. Ini kagunco mak bede beberapa compok, kak dinto bede tesah, kak dinto kepong dan diputuskan hubungan. Orang tak oleh acualan sarang mereka. Orang tidak boleh menikah dengan mereka. Orang tidak boleh silaturahmi dan berhubungan dengan mereka. Dan mereka tak boleh keluar. Kepong sarang kafir Quraisy dibuatkan perjanjian, kentong sabek neng lemari yata sekabah bahwasanya Nabi Muhammad dan keluarganya kalau masih tetap berdakwah, mereka kita isolir. Bahasan semangkin nih di karantina monjan mangkin. Karantina kepong diputuskan semua hubungan bilateral. Tak oleh beda orang hubungan. Mereka perjuangan Nabi Muhammad. Siti Khadijah norok masuk sarang Nabi Muhammad, ikut ke dalam Hisor, norok kepong sarang Nabi Muhammad berjuang. Berapa hari? Berapa minggu? Beni harian, beni mingguan, 3 tahun kepong ning dalam Syaib Abi Talib. Sampai banyak saya ada erdaun dari sosana. 3 tahun kali itu kepong bertahan. Dari mana mereka bertahan? Berkat perjuangannya Siti Khadijah. Lemalam Siti Khadijah kak dinto dengan mitra-mitra kerjanya ngirim deeren, ngirim gandum, ngirim beras, tek ngetek, mau itu mau ipatein sareng kafir Quraisy. Tetapi berkat perjuangannya Siti Khadijah menyelundupkan makanan-makanan, mereka sampai bertahan 3 tahun. Setelah 3 tahun, tahun ke-10 kenabian, Siti Khadijah ampun mulai kesakian. 3 tahun sering kadang-kadang sehari makan sekali, sehari ada sekalian. Kadang-kadang tak ada banyak bayi-bayi sekoros kari tolang. Kadang-kadang ada daun dari sobung ada. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah, dapat ilham kabele ke kafir Quraisy. Surat perjanjian saya gentong saya berde Ka'bah, perjanjian pemutusan dan pengepungan kepada Bani Hashim. Kabala surat teknika ampun ekakan rap-rap kapi sobung tolesna hanya sisa kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ki beda tolesna bismikallah. Ben beda perjanjian. Maka perjanjian-perjanjian yang ditandatangi oleh sekian menteri. Menteri neng Quraisy, menteri orang-orang kafir. Kak dito pemutusan hubungan dengan Nabi Muhammad dan keluarganya. Paman, wahai pamanku Abu Talib, kebala ke kafir-kafir Quraisy, ke tokoh-tokoh mereka, jiria sorat saya gantongi Ka'bah, selot, kunci, gantongi atas Ka'bah, kebala lah tade, lai kakan rap-rap kepi.
Akhirnya kebolo ke kafir-kafir Quraisy. Bagaimana? Cok dengan sholat retak buka. Cok dengan pakun selot tah bodi tas Ka'bah kontong. Dari mana tahu? Nabi Muhammad sing ngebele. Tang penakan Muhammad ngebele jiri sholat lakapi ikakan rap-rap. Akhirnya mon pacet bener leres sholat nikah ikakan rap-rap. Maka pengepungan ini akan kita akhiri. Perjanjian ini kita batalkan. Tapi mon salah Muhammad, pakun kita lanjutkan. Akhirnya hadir kafir Quraisy Apollo ngepeng kira Ka'bah buka selot kunci lemari kak dinto bokto kala buka kertas perjanjian kak dinto kabilong pulong kecuali kalimat Allah saya tak ekakan berengrap-rap. Allahumma shalli ala Muhammad. Melihat ini semuanya mengatakan sudah selesai berarti pengepungan ini. Akhirnya mereka keluar dan mereka kembali lagi mengadakan hubungan-hubungan. Tapi bekto Kak Dintoh Siti Khadijah sudah lemah, Abu Talib sudah lemah. Kak Dintoh dua orang pembela Rasulullah yang sangat luar biasa di dalam dakwahnya. Ta'abid tidak lama dari peristiwa Kak Dintoh setelah selesai peristiwa pengepungan, Abu Talib wafat. Semiara Nabi Muhammad mulai umur belum tahun. Saya ngajari Nabi Muhammad bekerja, saya ngajari adegeng, saya ngajari Rasulullah sampai menikahkan, sampai membela Rasulullah dari orang kafir. Saya sedih Rasulullah. Ta'abid hanya beberapa hari dari wafatnya Abu Talib, Siti Khadijah, istri tercinta, istri yang sangat banyak perjuangannya dengan Nabi Muhammad, juga wafat pada tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 daripada kenabian. Nangis Rasulullah. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum wafat para Rabu, sebelum Siti Khadijah wafat, ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Siti Khadijah dirawat oleh putri-putrinya. Rawat sareng Siti Fatimah, sareng Siti Zainab, Siti Ruqayyah, kompres iki. Terkadang beberapa hari sebelum wafat Kak Dinto semaput, tak sadar, mengeluh, sakit Kak Dinto Siti Khadijah. Tak kelar jaga. Tapi ada pemandangan yang aneh. Kak Dinto ki buru sakit, ki buru asero, ki buru Kak Dinto tak kuat sampai tak sadar. Ketika Nabi Muhammad datang masuk ke dalam kamar, Siti Khadijah mulai sadar. Siti Khadijah neka ambu si asero, beliau senyum, bahkan menampakkan seakan-akan tak sakit ya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri cinta ke Nabi Muhammad, tak tero masa dia akabai duka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah segi burung ngerawat, segi burung ngompres, segi burung ngelap, jaga Siti Fatimah nyorot, nyantir pas nyander nang tembok. Ya Allah, mak Kak Dintoh cinta natang ummi Siti Khadijah kepada ayahku Nabi Muhammad. Tak kelar sakit, songkan sampai ke tapi ketika setiap Nabi masuk ambu misam, senyum. Resma beres, germa seger, padahal ki buru sakit. Kak Dinto beberapa kali terjadi. Neka orang bini sepenter adidik potre-potrena mengajarkan bagaimana perjuangan kepada suaminya. Tak terus agabai duka Rasulullah, agabai sedih Rasulullah. Sehingga muncullah putri-putrinya seperti Siti Fatimah, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, didikan dari Siti Khadijatul Kubra. Terus seareh otak berdua hari sebelum sedah Siti Khadijah ada bu Fatimah kebelah aki ya ke abana, kebelah aki ke abana. Mon sengkok sedah sengkok wafat, sengkok terokain kafana sengkok dari surban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surban sebiasa yang kuya sompojong, yang kuy biasa bokto nerima wahyu, jadi solo kebaitan kafan. Sengkok takok ngadep na kuburan. Kadinto Siti Khadijah seampun dicintai oleh Allah, seampun luar biasa dicintai Nabi Muhammad, kita kok ke kuburan. Makin neka banyak ring bengal ke kuburan. Pon banyak ring mati jabok corona, ki ngal mau bengal makin. Bari ni, ki kampung gula benda besar. Bada orang ampun difonis positif corona. Tapi napa? Tajak ben keluarga nah. Mon bada ring sebate corona engkok se mandi nah, engkok se ngurus kapi. Ni koreng. Mati lah mati sengkok. Banyak orang ngane ke bengal. Bengal mati banyak ring ni. Dekat itu Siti Khadijah yang sudah luar biasa ibadahnya, yang sudah luar biasa makamnya, kita takok ke kuburan. Takok ngadepi alam barzah para hadirin hadirat saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala.
Tebuna Siti Fatimah, Umi, anak apa ajunan mata amator langsung ke Abah, mata amator langsung ke Nabi Muhammad. Injak Fatimah, sengkok todus, cangkolang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para Rabu, Siti Khadijah dunya nakapi parengaki ke Nabi Muhammad, jiwa raganya parengaki. Terakhir, kun perak minta sorban Rasulullah todus Siti Khadijah. Anak apa bolana? Siti Khadijah ngaunengin apa yang beliau korbankan untuk Nabi Muhammad belum berarti apa-apa dibandingkan apa yang dia peroleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ngaunengin banyak penyantunya saya parengaki, tapi lebih banyak saya parengaki Nabi Muhammad dek beliau. Berkat menjadi istrinya Nabi Muhammad, beliau menjadi ummul mukminin. Teti ibu orang Islam. Berkat teti rajin Nabi Muhammad, beliau menjadi pemimpin wanita di dunia dan di akhirat. Berkat teti rajin Nabi Muhammad, beliau paling muljana manusia. Setong are, pernah Gusti Nabi sareng sahabat nika apolong nekuk tongket, pas Gusti Nabi nika agaris nang tanah. Sret, 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 sret. Agabai 4 garis. Garis nang tanah angkui tongket ta. Atadruna ma hada? Rasulullah ngabala apa rengoneng dak sahabat-sahabat ta. Tahukah kalian apa ini 4? Allahu wa rasuluhu alam. Ta'oneng ya Rasulullah. Allah ben Rasulullah selebih ngaonengin. 4 ini adalah 4 wanita termulia di dunia dan di akhirat. Pasera ya Rasulullah, saya pertama dan yang termulia Khadijah binti Khuwailid, Siti Khadijatul Kubra, paling mulia manusia. Saya nomor 2 Siti Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad. Saya nomor 3 Siti Maryam ibu Nabi Allah Isa. Saya nomor 4 Siti Asiyah mantan istrinya Fir'aun. Ini 4 wanita termulia di dunia dan di akhirat, dan yang paling mulia Siti Khadijatul Kubra. Pernah waktu amat sak Siti Khadijah Kak Jinto masih bersama Nabi Muhammad nika sebelum saya itu waktu Siti Khadijah amat sak, malaikat Jibril turun dari langit. Muhammad pada Pak Aki ke Siti Khadijah, Allah akirim salam. Allah, saya rasa kirim salam. Allah, saya mendapat malaikat Jibril. Siti Khadijah tepat amat sak dapur. Hari kemarin sekejap Aki saya Khadijah akan datang. Siti Khadijah membawa makanan, sampaikan salam dari Allah dan sampaikan pesan salam dari aku, jawabuna malaikat Jibril dan kebelah aki ke Khadijah. Berkat perjuangannya, berkat kesabarannya, berkat ketabahannya kebelah aki. Innallaha addalaha qasrun min qasabin la sakhaba fiha wala nasab. Kebelah ke Khadijah, Allah ampun abangunaki istana yang sangat megah di sorga. Tembokan dari mutiara daripada lu'lu, daripada mutiara yang sangat indah. Tidak ada kesedihan dan kesusahan di dalamnya. Semakin istana Siti Khadijah yang sangat megah sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sekejap Rabu Siti Khadijah datang nyambi talam, nyambi deeren, ngelatih nih dek suaminya. Amat sak tibi Siti Khadijah kadito pada sareng almarhumah Nyai Sumtin. Walaupun beliau ke Abdullah Paleman mari koncengan pon mari deer Paleman iambe jai pon kita tanya aki mari ada ajunan dan siap memasak dengan tangannya sendiri. Kadintoh di antara sifat-sifatnya Siti Khadijah. Tanya aki Siti Khadijah amasak. Padahal beliau mau nyora orang gapi bakal bisa nyantir. Waktu Siti Khadijah nyantir, Nabi Muhammad menyampaikan, Khadijah, ki buru Jibril turun. Mada Pak Gusti Allah kirim salam dek kesampian. Allahu yugri'uka salam. Lihat bagaimana cerdasnya, pinternya Siti Khadijah. Berma cerdas, waktu mereng oleh salam dari Allah. Mon sampian oleh salam dari Allah. Umpama, dek remba jawab apa? Biasa umpama ki. Sampian oleh salam dari Ke Fakhri atau boleh salam dari Bupati. Biasanya jawab paling kata dek remah. Kum salam. Bener? Atau alaik wa alaihis salam. Biasanya kita menjawab begitu. Mondeng awam sebanyak kum salam. Senega kan? Siti Khadijah bernama. Nika Siti Khadijah orang pintar, orang cerdas. Mereng Allah kirim salam. Sabak talamah beliau atabu. Allahu wassalam wa minhu salam wa ilaihi ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Nika tabuna Siti Khadijah. Dari Allah lah salam. Siti Khadijah tak jawab Waalaikumsalam. Atau kepada Allah salam punten.
Allah lah yang maha selamat. Dari Allah lah keselamatan, dan kepada Allah lah kembali keselamatan, dan darinya keselamatan. Hidupkanlah kami dengan selamat, dan letakkan kami di tempat yang selamat di surgamu ya Allah. Tebuna Siti Khadijah, cerdas. Khadijah, Gusti Allah lah bangun istana semegah dengan surga, yang sangat indah, temboknya terbuat dari mutiara-mutiara, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan untuk engkau di sana. Biasa orang oleh salam dari Gusti Allah neka, kalau itu orang soleh, orang solehah ketika sudah wafat. Nabi pun seta dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Neka kepada semua orang Islam, orang mukmin sesudah wafat dapat salam dari Allah. Siti Khadijah ki odi ibumi. Ki ibadah itunya. Jasa tak ibadah belum wafat sudah dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus nyambung cerita segala, Siti Khadijah saya mesen untuk kain sorbana kebaik kafana. Kebala Fatimah ke Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad datang Rabu. Nika sebelum wafat Siti Khadijah. Abah, Ummi apesen. Kalau beliau wafat, Nabi pun seta minta nyoona ngemisah sorbana ajunan untuk dijadikan sebagai kafan Ummi kadinto Abah. Cik pun Nabi Muhammad, mata abah langsung ke sengko. Kenapa tidak menyampaikan langsung kepada saya? Cangkolang abah, todus Ummi saya matur ke ajunan. Datang Nabi Muhammad. Geluk Siti Khadijah sareng Nabi Muhammad. Khadijah, bankapi jiwa raganya semuanya kau telah berikan kepadaku untuk minta sorban todus ke sengko. Tidak ya Rasulullah. Apa yang kau berikan kepadaku jauh lebih banyak daripada apa yang aku berikan kepada engkau. Allahumma salli ala Muhammad. Kadintoh Siti Khadijah para Rabu ngauningin nikmat hidayah, nikmat semak da Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menepati janjinya. Banyak makin ngapora. Banyak makin orang berbaiat. Norok tarekat. Siti Khadijah berbaiat, norok Nabi Muhammad, dan beliau setia. Dan beliau menjadi pengikut setia Nabi Muhammad, mengerjakan semua yang diperintahkan Nabi Muhammad. Banyak orang terus gabung ngaban kiai norok tarekat nikah kun perak norok tapi perintah tak ilakone. Soro wirid tak wirid. Soro macam beri amalan tak amal lagi. Kun perak norok baik atau meloloh. Banyak tak banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah tak setianya mana. Nikah kun cuma ngalaknya mana tibi, ngalakman mana, tapi ketika diajak berjuang, diajak untuk membersihkan batin, diajak untuk mensucikan hati, diajak untuk nyambungake ate sinyal malai kuat sampungan sareng Allah, tak elakoni, tak wirid. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang setia kepada guru-guru kita. Nggih. Moga-moga ini kadito hikmah kadito yang sangat berharga. Akhirnya apa para Rabu? Khadijah ya pun Nabi Muhammad. Makun sorban. Minta apa bani beri apa engkau Khadijah? Apa yang kamu mau minta dariku? Minta kapi. Sudah sangat luar biasa pengorbananmu. Akhirnya tanggal 11 Ramadan tahun 10 kenabian Siti Khadijah wafat. Tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun dukanya Nabi Muhammad, tahun kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih, sosa Rasulullah dan menangis. Mari Rasulullah sendiri yang memandikan, Rasulullah yang ngurus jenazahnya Siti Khadijah, Rasulullah tibik setoron ke kubur, Rasulullah tibik seatuakin, Rasulullah sendiri semkapi saya ngurus Siti Khadijah kan itu. Bahkan tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah. Walaupun Siti Khadijah sudah wafat, walaupun setelah itu Nabi kawin, menikah dengan Siti Saudah, kemudian menikah lagi dengan Siti Aisyah, menikah lagi dengan Siti Hafsah, menikah lagi dengan Ummu Salamah, menikah lagi yang kelima dengan Sayyidah Zainab binti Jahash, menikah lagi dengan yang keenam Sayyidatina Safiyah binti Huyai bin Akhtab, menikah lagi dengan yang ketujuh, terus sampai berapa rajin Nabi Muhammad? Berapa? Ada yang tahu istrinya Nabi Muhammad? Tapi dengan Siti Khadijah Rasulullah tidak pernah menikah. Mulai umur 25 tahun sampai umur Nabi 50 tahun, dan umurnya Siti Khadijah ketika wafat 65 tahun. Nabi belum pernah menikah, hanya dengan Siti Khadijah. Baru istri-istri yang lain, rajin selain Kak Dito, setelah wafatnya Siti Khadijah beliau menikah. Dan itu pun semuanya, semua istri Nabi
Setuju 11. Ya. Semua istri Nabi 11. Yang wafat 2 orang. Di ebek di Nabi Muhammad 2 seta. 9 hidup. Itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sahih daripada kitab-kitab sejarah. Dan semua istrinya Nabi itu janda. Kebanyakan adalah janda-janda, hanya satu Siti Aisyah yang perawan, yang gadis, yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Dan kebanyakan pernikahan Nabi dengan istri-istrinya setelah Siti Khadijah itu kebanyakan karena mereka yang suaminya mati di medan perang. Kebanyakan mereka ada orang-orang yang tidak tahan menghadapi cobaan hidup. Banyak anak laki yang mati perang. Ketika sudah mulai perang Badar, perang Uhud, sahabat banyak yang meninggal. Itu yang dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian masih muda, sebagian juga sudah berumur. Siti Saudah ketika ekabin sareng Nabi Muhammad, wanita yang kedua, umur Nabi seket, umur Siti Saudah 66 tahun dan banyak anaknya. Jadi Rasulullah bukan menikah untuk hawa nafsunya, tetapi untuk menolong umat-umatnya. Singkat cerita para hadirin, para rabu saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Siti Khadijah Kak Dintoh. Napa setan kula medapa? Malam mangken kita mengholi Nyai Somten Kak Dintoh. Jarang biasanya holareng bini ini. Saya banyak holareng laki. Hola para ulama, para aulia. Karena memang jarang kaum wanita-wanita yang soleha, yang hebat seperti Nyai Somten Kak Dintoh. Dan kula ngarep, saya mohon dan berharap dan berdoa, moga-moga ring bini saya hadir Kak Dintoh akan lahir lagi Nyai Somten yang baru, akan keluar dari anak cucu piyok kompoi keturunan beliau nak potoh yang akan berjuang memiliki sifat-sifat mulia seperti beliau. Semakin Kak Dintoh saat ini compok-compoan ring Islam, krisis ring bini pada Siti Khadijah, krisis ring bini pada Siti Fatimah, krisis ring bini pada Nyai Somten. Kak Dintoh krisisnya, sehingga kita kekurangan orang-orang yang hebat. Setiap laki-laki yang hebat pasti di belakangnya ada wanita-wanita yang hebat. Kak Dintoh ampun sudah menjadi kaidah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jok perak aku Pak. Nyoon ke Allah, mentermu kering bini saya hadir Kak Dintoh, insyaallah menjadi penerus perjuangannya Nyai Somten. Amin ya rabbal alamin. Saya nomor 2, apa hikmah yang saya mau nyampaikan? Hei perempuan, woi, dengan bini, kalau kalian mau menikah, ambillah pelajaran dari Siti Khadijah. Napa Siti Khadijah? Ketika mau mencari pasangan, saya besaki, agamana, jujur, akhlakah, amanatah, tak ngabes dunyana. Kalau kalian mau menikah nanti, mejeki bedenak kanak laki dari pondok pesantren Syekhana Khalil si Alamar, jek ngabes dunyana, jek ngabes hartana. Orang kalau menikah karena harta, sampean mun silau karena harta, biasana akan pecah di dalam tengah perjalanan. Biasanya banyak problem. Napa boleh mangken kenalan nge Facebook, kenalan nge Twitter. Selake a selfie ibu dina motor Alphard, padahal motor nge parkiran endi noreng. Kenalan endi Alphard re. Akhirnya kenalan. Sana poda kabin endi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Akhirnya nyesel. Kali itu sangat banyak kejadian-kejadian seperti ini. Hei wanita, hei perempuan, hei gadis-gadis yang mau menikah, lihatlah Siti Khadijah. Jangan memandang harta, jangan memandang rupa, tapi lihatlah agamanya. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa in lam taf'alu takun fitnatun wa fasadun kabir. Kalau kalian datang seseorang yang melamar kalian, lihatlah akhlaknya, agamana teguh. Nomor 2 amanahnya, bukan pemabuk, bukan tukang zina, bukan penipu, bukan maling. Kalau sudah orang ini baik, asom bojong, napa boleh pas santreh pondok Demangan. Insyaallah orang mapan. Jok ker-beker. Langsung lamaran. Mon parlo langsung akad siri. Allahumma shalli ala Muhammad. Hikmah yang berikutnya, setun kula mada apa? Dari Siti Khadijah Kak Dintoh. Beliau berjuang, perjuangannya kaum wanita, mujahadahnya kaum wanita itu di dalam mendampingi dan setia kepada suaminya. Muljaaki selake, pesenang selake,
ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Sapa-sapa ring bini saya wafat, saya laki na ridho kepada beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memasukkan wanita ini ke dalam surganya Allah walaupun ibadahnya sekone. Termasuk almarhumah Nyai Sumtin, beliau mendahului suaminya iki leres, wafat sebelum suaminya dan suaminya ridho kepada beliau, insyaallah beliau berada di surga Allah. Saya sangat thank you. Hikmah yang berikutnya, apa beliau makya hole sampai Kak Dinto sampai mangken 15 tahun. Hol yang ke-15 tahun itu aki orang banyak engonjeng aki kiai, engonjeng aki Habib Kak Dinto. Kenapa dibesarkan? Ini bukti dan tanda beliau memiliki putra putri yang solehin dan solehat, anak-anak seabekte yang mendoakan dan terus memuliakan beliau sampai saat ini. Ini bukti suksesnya beliau mendidik putra putrinya, dan beliau adalah pejuang sejati. Hadirin, terakhir seten kula mada Pak. Panjenengan ngeding teu bune kula lagi. Faham. Nengale ka kula nengale. Hei binian nengale ka kula. Demi Allah, beliau almarhumah Nyai Sumtin lebih nengalih, lebih ngeding dari panjenengan saya hadir dengan Kak Dinto. Beliau hadir saat ini. Beliau ngaunengin napa saya Rabu saya hadir, saya Camaca, saya Atua, oneng satu persatu. Kamma beb dalillah. Napa panjenengan ada buka Dinto di saat terjadi perang Badar? Bukto Kak Dinto umat Islam menang. Orang kafir banyak semate, tokoh-tokoh kafir Quraisy, pentolan-pentolannya sete banyak semate ning perang Badr. Akhirnya papolong, mari perang Kak Dinto. Sahabat perintah sareng Nabi untuk mempolong jasad-jasad orang kafir, tompok sabek ning setong jureng, nyamana jureng Kak Dinto kolib. Sabek jureng kapi jasad-jasad orang kafir Kak Dinto. Ki ada puluhan ratusan orang kafir tompok ibuang jasad tah ke kolib Kak Dinto, ke jureng Kak Dinto. Mari tompok sebelum top sebelum bendem Kak Dinto, ki kuburan masal Kak Dinto. Gusti Nabi mancing nang iyat tasa kolib, nang iyat tasa jureng Kak Dinto. Pas iolok tong setong sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hakim, ya Abul Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya fulan. Sebut tong setong nyaman sareng Nabi Muhammad, tokoh-tokoh kafir semate sebeden ing jureng kolib Kak Dinto. Hai fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Mari seputak kitong setong manyamana mari iolok kapir ring kafir sebede jureng Kak Dinto. Gusti Nabi adabu, apakah kalian telah menjumpai apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian berhala itu benar? Apa benar janjinya Tuhan sampian, berhala sampian? Dan saya sudah menemukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan saya Allah itu benar. Allah janji beri kemenangan, dan saya sekarang mendapatkan kemenangan dari kalian. Sahabat-sahabat saya beda ibu dina Nabi, saya beda pengkir atanya, ya Rasulullah, ajunan ma'adabu ke mayit. Ya kan mayit nih. Ajunan ma'adabu ke mayit, kering mati Kak Dinto. Ini kapon mati kapi nih. Napa tabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahi lastum bi asma'a minhum. Demi Allah, kalian tidak mendengar dari mereka. Mereka jauh lebih ngeding dari kalian si Odik Kak Dinto. Mereka jauh lebih mengetahui persis apa yang saya katakan daripada kalian yang masih hidup. Dan kula mangken ada buah beliau Nyai Sumtin ngauningin napa saya lakonin putra putrina. Ngauningin napa saya lakonin ke Fakhri bentretan Kak Dinto. Nyemut mainna apa yang beliau berikan, apa yang beliau lakukan ini tahu persis, dan insyaallah almarhumah ridha, beliau senang, beliau atuaki, moga-moga ten kula sareng ajunan papolong sareng beliau nang surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dadiaki kompolan Kak Dinto sakseh kita semua pencinta kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami yang kumpul di sini popolongaki pole sareng mereka para aulia kekasih-kekasih-Mu surga ajunan ya Allah. Tetiaki saya hadir kapi malam mangkin, ban keluarganya saya tak sempat hadir, saudaranya, orang tuanya, anaknya saya beri compoan benak potona. Tetiaki apolong apole sareng Syekhana Khalil, apa orang apole sareng ke Abdullah Sakhal, apa orang apole sareng para aulia tis'ah, para belina Allah beli songo, apa orang apole sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Reng binian muka-muka ipapolo nga sarang Siti Khadijatul Kubra. Ipapolo nga sarang Siti Fatimatul Zahra. Ipapolo nga sarang beliau nya Haji Sumtin. Muka-muka dan kula sarang ajunan karena umur kak dinto ibaning taufik ben hidayah sarang Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka dan kula sarang ajunan ketika sudah wafat, ketika akan dicabut nyawa, muka-muka karuniaki husnul khatimah. Husnul khatimah indal maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha li khamsatun udfi biha harral waba'il hatima al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatima ya Allah biha wa khadijatil kubra allati hiya lil ma'ali alimah ya Allah biha ya Allah biha wa bi Aisyah ummil kamal dhatil jamalil alimah ya Allah biha ya Allah biha بالقبول وتمام كل سؤال مأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.